Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat pada kita, nikmat hidayah, nikmat bisa belajar memperdalam agama Islam, nikmat bisa dikasih kesempatan untuk berdakwah di jalan Allah, membela agama Allah, dan membela kemuliaan para muslimah kita. Salawat dan salam semoga terlimpah dan tercurah kepada uswasana junjungan kita tercinta, suri teladan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi akhir zaman, ya, penutup para nabi dan utusan Allah yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Sebelum kita mulai, mari sama-sama kita awali dengan melafadzkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ukhtifillah rahimakumullah. Alhamdulillah kita hari ini berkumpul di sini bersama dai misi akhwat Laboratorium Sains Kristologi Pondok Pesantren Al-Hadid, ya, dalam channel DMA, ya, akan meneruskan kembali materi-materi pembelajaran kita mengenai bagaimana dakwah kepada non-muslim atau bagaimana dakwah kristologi itu di lapangannya. Nah, kali ini topik yang akan kita sama-sama coba kembangkan adalah banyak bermunculannya para murtadin perempuan, gitu ya, yang secara aktif, ya, agresif, dia berkoar-koar di channel-channel YouTube Kristen, ya, para youtuber Kristen atau apologet Kristen yang kemudian menceritakan bagaimana mukjizat dari Tuhan Yesus, ya, yang membuat mereka kemudian akhirnya murtad dari Islam masuk ke dalam Kristen, ya. Nah, sebetulnya hal-hal semacam itu sudah lama kita pelajari, baik secara teori maupun secara praktek, karena saya mungkin cerita sama para pemirsa channel Dai Misi Ahwat ini juga kepada channel LSK Al-Hadid, ya, bahwa dibentuknya Dai Misi Akhwat di Pondok Pesantren Al-Hadid ini sudah sekitar tahun 2018, berarti berapa tahun itu? 4 tahun, ya. Sekarang 2022, 4 tahun, ya. Persis dengan diresmikannya, berdirinya Laboratorium Sains Kristologi, ya, satu lab belajar di lapangan bagaimana dan belajar secara teori bagaimana ilmu dakwah kristologi itu, ya. Nah, ketika LSK sudah didirikan, maka kemudian kita membuka cabang-cabang dari LSK itu. Salah satunya adalah Dai Misi Akhwat, ya. Ya, jadi kami menyadari bahwa sudah 4 tahun yang lalu ketika LSK didirikan, kami menyadari bahwa kebutuhan, ya, para muslimah untuk belajar tentang ilmu dakwah kristologi ini harusnya porsinya besar, ya. Bahkan menurut kami porsi kebutuhan belajar ilmu dakwah kristologi antara seorang muslim laki-laki dengan perempuan itu 60% itu lebih dibutuhkan oleh perempuan atau lebih dibutuhkan oleh muslimah, 40% laki-laki, ya. Nah, ini, ya. Hal ini didasari pada banyak temuan kami di lapangan bahwa
Yang murtad itu ya korbannya adalah muslimah, para perempuan. Ya, kebanyakan korban dari pemurtadan itu adalah perempuan kita, muslimah kita. Nah, otomatis dong ya, kebutuhan akan dakwah ya di bidang ilmu kristologi ini berarti lebih dibutuhkan, porsinya lebih besar yang akhwat ketimbang yang ikhwan itu ya. Contoh satu itu. Nah, maka kemudian semenjak 4 tahun ini kami memperjuangkan ya dakwah khusus bagi para muslimah ya, untuk mengenal ilmu kristologi. Ya walaupun pasang surut ya, karena memang ternyata nggak gampang mengajak muslimah kita ini untuk sadar untuk mau belajar kristologi ya, kemudian untuk mau ikut terjun langsung menangani kasus-kasus pemurtadan dan lain sebagainya. Hatta sekalipun dia seorang mu'alaf. Nah, ini menarik nih ya. Jadi tidak semua mu'alaf perempuan itu ketika dia sudah jadi Islam kemudian dia langsung melek masalah dakwah, mau diajak berjuang di jalan Allah. Berapa banyak tuh ya mu'alaf-mu'alaf perempuan di luar sana yang akhirnya hidupnya sampai sekarang sudah bertahun-tahun jadi Islam hanya bergelut dengan masalah ekonomi saja. Ya, bergelut dengan masalah rumah tangga saja. Nggak kelar-kelar itu urusan perutnya sama urusan pasangan hidupnya. Ya, situ aja muter-muter jadi blunder, benang kusut di situ. Dia udah nggak sempat mikirin dakwah. Dia udah nggak sempat mikirin kewajibannya untuk berdakwah. Ya. Khususnya berdakwah di bidang kristologi ini. Maka akhirnya kami putuskan bahwa panggilan dakwah ini tidak melulu harus mu'alaf. Maka akhirnya santri-santri akhwat di Pondok Pesantren Al-Hadid ya, tentu kami pilih ya. Kemudian kami bekali secara khusus dengan ilmu dakwah kristologi. Mereka itulah yang di sini di kami ini disebut dai misi akhwat ya. Kalau dai misi saja itu berarti khusus yang ikhwan ya. Tapi kalau ada dai misi akhwat disingkat DMA itu berarti khusus di dalamnya hanya perempuan saja, hanya muslimah saja, nggak ada yang ikhwan di situ. Kecuali saya ya sebagai guru mereka. Nah, maka kemudian akhirnya kami pun membentuk satu channel YouTube ya, channel YouTube khusus untuk belajar kristologi. Dan di situ yang terlibat di situ semuanya pure 100%. Hanya perempuan, hanya muslimah. Yang dikasih nama channel YouTube-nya adalah DMA gitu ya, atau Dai Misi Akhwat. Dan ini sebetulnya channel YouTube-nya sudah kurang lebih sekitar 2 tahun sudah. Ya cuma itu tadi belum banyak peminatnya karena memang segmentasinya memang khusus buat perempuan sebetulnya ini. Karena yang di situ yang terlibat dalam pembuatan konten-konten ya perempuan itu ya. Kemudian sasaran kami pun semuanya adalah perempuan muslimah kita. Karena memang kami berharap muslimah kita ini mau bangkit, mau melek, mau sadar. Kan begitu. Para mu'alaf-mu'alaf perempuan kita ini mau melek, mau sadar bahwa ancaman gerakan pemurtadan itu di depan mata sudah terjadi, bukan lagi sekedar teori, bukan lagi sekedar ancaman, tapi sudah menjadi kenyataan dan sudah banyak makan korban. Ya, maka apa kita harus nunggu lagi? Mau nunggu kapan? Kalau kita tidak bergerak, mau kapan lagi? Makanya melalui channel ini, ya, melalui wadah Dai Misi Akhwat ini, kami memfasilitasi sesungguhnya. Memfasilitasi setiap perempuan muslimah atau setiap akhwat yang mau belajar ilmu kristologi, ilmu dakwah kristologi, ya, maka akan dibimbing langsung dan akan dibekali langsung, didampingi langsung, dimentori langsung, ya, sampai dia menguasai itu. Nah, kemudian di LSK, ya, di Pondok Pesantren Al-Hadid, kitab kuning untuk belajar ilmu dakwah kristologi sudah kami siapkan, ya. Ya, di sini ada sekolahnya, sekolah Dai Misi. Ya, kalau di akhwat berarti sekolah Dai Misi Akhwat, ya. Semua yang ada di sini antum bisa lihat ya, buku pelajarannya mereka pegang ini atau kitab yang mereka pegang ini kitab kuningnya. Kasih tunjuk coba ya. Depannya judulnya ya. Ini semua ini ya. Ini namanya Panduan Praktis Sekolah Dai Misi.
Ya, kalau yang belajar akhwat berarti sekolah dai misi akhwat, tapi kita pakai yang umum, sekolah dai misi. Ya, mau ikhwan mau akhwat yang belajar ilmu dakwah kristologi pakai ini semua. Ya. Nah, di sini ya secara umum nanti para akhwat yang belajar tentang ilmu dakwah kristologi ini di sekolah dai misi akhwat ini akan diajari ya secara teori dan secara praktek di lapangan. Secara teori nanti kalian ya akan belajar sebanyak berapa pelajaran? 15, ya. Jadi di sini ada 15 pelajaran secara teori yang harus dikuasai oleh para dai misi akhwat. Ya. Antara lain pelajaran pertama apa judulnya Mbak Ratna? Ya. Menyenangi firman Allah SWT. Nah, contoh pelajaran pertama itu adalah menyenangi firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya apa? Ya. Sekarang kita ini menjadi garda terdepan membentengi akidah muslimah dari serangan pemurtadan atau kristenisasi. Nah, sementara orangnya ini, sementara kita nggak senang sama apa ini? Isi Al-Quran. Firman Allah kan berarti Al-Quran. Bahkan baca aja nggak bisa ya, jangan ngaku-ngaku pembela agama Allah, jangan ngaku-ngaku pejuang agama Allah, jangan ngaku-ngaku ya ahli kristologi ya. Kalau ternyata baca Al-Quran saja tidak bisa, maka pelajaran pertama yang paling dasar adalah yang paling fundamental di sini di sekolah dai misi akhwat di sini adalah harus senang dulu sama yang namanya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pelajaran dasar. Pelajaran kedua apa coba Mbak Putri? Perhatikan cara kamu mendengar. Nah, ya. Pelajaran kedua adalah bicara mengenai cara mendengar. Bagaimana mau jadi seorang dai? Bagaimana mau jadi seorang mubalighah? Bagaimana mau jadi seorang apologet akhwat? Ya, apologet muslimah. Bagaimana menjadi seorang debater muslimah? Kalau ternyata bermasalah dengan cara mendengar, dia nggak mau dengerin, maunya ngomong. Nyerocos kan perempuan biasanya banyak gitu ya. Kalau suruh dengerin nggak mau, maunya ngomong. Ini bermasalah orang ini, nggak bisa. Orang dakwah nggak boleh begitu. Orang yang dakwah, apalagi dakwah di bidang kristologi ini, dia harus punya kemampuan mendengarkan dengan baik. Gitu ya. Yang ketiga, pelajaran ketiga apa? Baik, Mah? Saudara dapat meningkatkan daya ingat. Nah, pelajaran ketiga yang dibahas adalah bagaimana cara meningkatkan daya ingat. Wah, kalau belajar kristologi pikun repot. Belajar ilmu dakwah kristologi kemudian daya ingatnya bermasalah. Ini juga ya sulit ini. Maka di sini nanti dilatih bagaimana cara meningkatkan daya ingat kita. Ingat, Islam punya rumusnya. Maka jangan heran kalau Al-Quran ya segini tebal mampu dihafal. Dihafal ini kan berarti bicara mengenai bagaimana kemampuan mengingatkan ya, daya ingat. Itu pelajaran ketiga yang diajarkan di sekolah dai misi akhwat di sini. Pelajaran keempat apa coba Mbak? Siapa namanya? Mila. Serahkan diri saudara untuk membaca. Nah, pelajaran ke berapa? 4 ya. Bicara mengenai membaca. Ingat ya, ayat yang pertama kali diturunkan sama Allah adalah Iqra, bacalah. Pelajaran yang ke-6 apa? Belajar itu bermanfaat. Kelima, maaf, apa? Belajar itu bermanfaat. Nah, pelajaran kelima itu adalah mewajibkan setiap dai misi akhwat untuk belajar. Belajar itu bermanfaat. Karena belajar itu hukumnya apa? Wajib. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Belajar dari lahir sampai mati. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimatin ya. Belajar itu wajib bagi muslim laki-laki maupun
Jadi buat dai misi akhwat, belajar itu wajib dan bermanfaat. Maka di sini akan diajarkan bagaimana cara belajar menjadi seorang dai misi akhwat yang baik di sekolah ini begitu. Pelajaran ke-6 apa? Cara melakukan riset. Nah, nggak main-main. Di sekolah dai misi akhwat ini sudah diajarin cara melakukan riset ayat-ayat, riset tentang studi bahasa Ibrani, bahasa Yunani dari apa namanya ini ya, Alkitab ini gitu ya, atau studi kritik teks itu udah semua memerlukan riset itu nanti semua. Dan itu dipelajari nanti, diajarin di sini. Ya, dasar-dasarnya untuk membuat riset seperti apa. Ya, ini udah standar S1, S2, udah standar kuliah ini, nggak main-main. Ya. Kemudian berikutnya pelajaran ke 7 apa, Mbak? Membuat Karin. kerangka ceramah. Nah, nanti di sini diajarin juga cara membuat kerangka ceramah, ya. Jadi kita berharap dai misi akhwat ini bisa menjadi seorang sosok bukan cuma dai di lapangan, tapi juga bisa menjadi mubalighah. Ya, bisa menjadi penceramah. Layaknya Mama Dede, gitu ya. Layaknya siapa itu Ustazah Mumpuni misalnya gitu ya. Tapi ini bukan untuk mencari popularitas, tapi dalam rangka ya membendung arus pemurtadan ini ya. Pelajaran 7 coba. 8 ya. Mempersiapkan tugas siswa untuk sekolah dai misi. Nah, jadi tugas-tugas yang diberikan nanti itu banyak nggak sedikit. Makanya tadi ya salah satu dai misi akhwat namanya Mbak Diva. Nah ini sebelum mulai acara tadi ketawa. Kita kok belajar ini nggak rampung-rampung ya. Ya, karena apa? Kelihatannya buku ini tipis. Tapi kalau cuma dibaca sih selesai dalam waktu ya paling lama 1 hari ya, karena ini kan cuma 160 halaman saja kurang lebih tebalnya. Kalau cuma dibaca ya ini selesai 1 hari. Tapi problemnya bukan membaca, nggak bisa buku ini dijual belikan bebas karena ini bukan buku bacaan. Ini adalah buku panduan, maka disebut panduan praktis. Tidak dijual beli untuk umum, khusus untuk santri Pondok Pesantren Al-Hadid Gunung Kidul. Artinya hanya khusus yang ikut program ini saja, gitu loh. Karena buku ini bukan untuk dibaca, tapi untuk dipelajari, dipahami, dijadikan guide, ya, dijadikan panduan, ya. Makanya di sini banyak sekali tugas-tugas, satu pelajaran aja, ya. Dulu kita bisa 3 kali pertemuan baru selesai kan? Karena ada ayat harus dibuka, ayat Al-Quran, ayat Alkitab kan gitu ya. Ada tugas-tugas yang harus dikerjakan dan lain sebagainya. Ya. Nah ini contoh ya, dari 15 pelajaran itu tadi contoh 8 tadi ya, 8 pelajarannya yang ada. Sampai selesai. Itu baru teorinya. Ya, makanya kalau ikut sekolah ini secara istiqomah ya paling cepat 6 bulan baru selesai teori. Sisanya 6 bulan berikutnya adalah untuk praktek. Karena nanti di bagian terakhir buku ini ya, ini adalah isinya praktek semua ya. Misalnya praktek memberikan ceramah di mimbar ya. Praktek memberikan layanan konsultasi, praktek dialog Islam Kristen seperti apa atau debat gitu ya. Banyak nanti yang harus dipraktek-praktekin di sini. Dan ini luar biasa ya. Bahkan mohon maaf lahir batin buku ini sudah saya susun ya, sudah kami susun itu sejak tahun 2012. Dan ini risetnya 4 tahun apa kalau nggak salah ya, lupa ya. Membutuhkan waktu nggak sedikit ya. Sehingga untuk jadi buku ini memang butuh proses yang panjang. Dan ini sudah dipakai sejak 2012. Dan ini sudah dipakai untuk membimbing para dai-dai dari Dewan Dakwah ya. Para dai-dai dari Hidayatullah yang dulu pernah belajar dengan Pondok Pesantren Al-Hadid. Ya, para dai-dai dari berbagai macam lembaga-lembaga ya yang berminat untuk belajar dakwah kristologi. Ya. Sehingga kalau sekarang kemudian alhamdulillah di YPM At-Tauhid tempat kita bernaung gitu ya, membuka divisi khusus kemuslimahan, alhamdulillah. Kenapa?
Karena Al-Hadid sudah 4 tahun yang lalu kita sudah membentuk yang namanya Dai Misi Akhwat. Ya. Kalau alhamdulillah YPM At-Tauhid ya baru akan membuat channel YouTube khusus untuk para muslimah yang dinamakan Geraha Anisa, alhamdulillah sudah sejak 2 tahun. Ya, di LSK kita membuat channel YouTube khusus bagi para muslimah saja yang dinamakan channelnya adalah DMA atau Dai Misi Akhwat, dan ada video-videonya, banyak video-videonya ya yang sudah berhasil ditampilkan. Kenapa? Inilah hasil pembelajaran mereka setiap hari ya dari buku ini. Oleh karenanya ikhwafillah rahimakumullah, karena alhamdulillah ya saat ini YPM At-Tauhid sudah membentuk divisi khusus kemuslimahan yang menjadi kabar gembira buat kita, dan ketuanya adalah salah satu ya kerabat kita yang sangat kita hormati, yaitu Al-Mukarramah Ibu Etika Nur ya, yang alhamdulillah beliau seorang kristolog wanita yang tangguh, yang disegani ya. Beliau juga guru bahasa Ibrani ya bagi para apologet muslim gitu ya, yang akan berdebat ya dengan orang-orang Kristen. Beliau juga ahli Yudaisme karena pernah belajar dengan seorang rabi dari Yahudi langsung ya, Rabi Tovia Singer ya. Nah, ini tentu menjadi satu kebanggaan dan kita mendukung penuh ya. Maka nanti Dai Misi Akhwat Al-Hadid juga siap untuk bergabung untuk meramaikan Geraha Anisa YPM At-Tauhid ya, tanpa meninggalkan ini kita gitu ya, identitas kita sebagai Dai Misi Akhwat juga, tapi kita siap ya bergabung untuk mendukung, mensupport dakwah dari divisi kemusliman atau Geraha Anisa yang sudah dibentuk oleh YPM At-Tauhid ya. Nah, oleh karenanya mudah-mudahan nanti divisi ini bisa berkembang, bisa lebih baik lagi ya. Itu. Baik, barangkali itu dulu seperti biasa ya, kalau di diskusi di channel DMA kita nggak panjang teorinya, tapi nanti ada feedback berupa pertanyaan. Silakan kalau ada yang mau nanya dari kalian. Putri mau bertanya. Ya, silakan. Tadi kenapa para murtadin wanita yang banyak keluar di YouTube Kristen setiap diajak debat terbuka selalu tidak pernah berani? Oh ya, nah ini menarik ini ya. Dan ini bukan kata orang ya. Kita sudah mencoba 2 kali setidaknya ya, menantang debat secara langsung para murtadin yang aktif ya, memberikan testimoni atau tadi bahasanya berkoar-koar gitu ya di channel-channel para youtuber Kristen, di channel YouTube-nya orang-orang Kristen ya. Nggak usah kita sebut lah ya, banyak channel-channel YouTube Kristen yang menampilkan sosok murtadin perempuan yang seolah-olah hebat ya. Ada yang katanya udah haji, murtad ya. Ada yang hafal Quran katanya murtad. Ada yang katanya guru TPA, murtad. Wow, seolah-olah hebat. Tapi ketika ditantang debat terbuka secara langsung, betul ya, mereka nggak pernah mau, ada aja alasannya. Ya, bahkan ketika debat online saja banyak yang nggak berani membuka penutup wajahnya, mintanya mukanya ditutupin pakai masker. Ya, pengecut. Ya. Jadi para murtadin perempuan ini memiliki satu sifat yang namanya pengecut. Ya. Siapapun Anda para murtadin perempuan ya, yang merasa Anda murtad itu karena kebenaran Kristen, silahkan ya, kami tantang untuk debat secara terbuka gitu aja kan, buktinya kan gitu ya. Kalau yang lalu-lalu ntar dikiranya kita bohongan gitu ya, atau dikiranya kita cuma cari sensasi bohong. Ini sekarang kita langsung nantang aja. Siapapun para murtadin ya perempuan yang berkoar-koar di channel-channel YouTube Kristen yang diampu oleh siapapun itu, entah pendetaan, entah si A, si B, kita nggak sebut namanya, yang berani menerima tantangan kami, ayo kita debat terbuka.
secara langsung, bukan debat online via Zoom, StreamYard, nggak seru. Ya udah bukan zamannya COVID, debat di darat. Ya, kami undang, kami fasilitasin. Ya, siapapun Anda, ayo kalau berani, silakan temanya apa, debat secara langsung. Ya, disaksikan langsung, kemudian videokan secara live. Ya, kalau berani hubungi kami. Ya, silakan kita debat secara real ya, dan tidak ada dusta di antara kita. Kalau berani, sehingga jangan cuma menebar sensasi, menebar hoax ya. Nah, kita diskusi secara ilmiah, kita diskusi secara fair ya, kita diskusi secara objektif supaya orang bisa menyaksikan ya bagaimana kualitas di antara kita, kan begitu. Oke, satu lagi penanya, silakan. Saya Wilma mau bertanya, Ya. kenapa banyak muslimah kita yang belum menyadari bahayanya kemurtadan? Aduh, nah ini dia ini ya. Satu sisi kita udah keluar-keluar berani memberikan tantangan gitu ya. Sama orang-orang Kristen, bukan sama orang-orang Kristen, sama murtadin ya, wanita ya. Tapi di sisi lain, internal kita, para muslimah kita betul. Ya. Banyak yang menganggap belajar Alkitabnya orang Kristen ini adalah satu hal yang tabu. Ya, pada ustazah-ustazah kita masih banyak yang mengatakan bahwa ilmu kristologi itu ilmu apa, nggak perlu dipelajarin kan gitu. Ya. Banyak para muslimah kita itu yang merasa belajar dakwah kristologi ini bukan satu kebutuhan ya. Ya memang ya, kebutuhan utama kita adalah belajar Islam, itu yang paling basic. Kan begitu ya. Karena belajar ilmu dakwah kristologi ini ya, belajar ini itu adalah satu suplemen. Kan gitu. Jadi kalau kita sudah mempelajari Islam, supaya kita tambah ada nilai plusnya, maka kita belajar ini. Ya, belajar bagaimana caranya dakwah di bidang kristologi. Kan begitu. Nah, tapi memang ini masih jadi tantangan kita yang berat ya. Kita udah berkali-kali ngajak orang, kita bahkan sudah berkali-kali menawarkan, ayo kita kasih training gratis kan gitu. Ya, nggak cuma sekali loh, berkali-kali. Ya, khusus kepada para muslimah ya. Coba lihat sekarang organisasi-organisasi dakwah kristologi aja ya. Mana para perempuannya? Mesti hampir nggak ada. Kalau di Muhammadiyah ada yang namanya Aisyah ya kan, organisasi perempuan Muhammadiyah. Kalau di NU ada yang namanya Fatayat NU kan begitu. Ya. Kalau di banyaklah di perkumpulan-perkumpulan ya, di ormas-ormas, di harokah-harokah Islam itu mesti selalu ada ya para muslimah-muslimahnya, perkumpulan muslimahnya. Tapi coba YPMA Tauhid saja yang sudah sedemikian besar baru kemarin membentuk divisi khusus kemuslimahan, baru akan membentuk channel YouTube namanya Geraha Mu'alaf. Di Al-Hadis saja sudah 4 tahun kita berjuang mati-matian membuat sekolah dai misi akhwat, membuat channel 2 tahun belakangan membuat channel dai misi akhwat. Lihat penontonnya, banyak apa sedikit? Sedikit. Ya, peminatnya sedikit. Disuruh dakwah, disuruh ajak belajar dakwah tentang kristologi itu susah sedikit. Ya. Kenapa? Karena memang belajar dakwah di sekolah dai misi akhwat ini ya berat. Kenapa berat? Satu, dia harus mendalami Islam. Kan gitu. Yang kedua, dia juga harus mendalami tentang kekristenan. Jadi dua agama besar dipelajarin jadi satu. Tambah, dia harus punya juga bekal tentang ilmu Yudaism. Bagaimana tentang Yahudi itu. Karena itu sejarah yang nggak pernah bisa putus. Ya. Jadi 3 agama dipelajarin jadi satu. Bukan cuma belajar bahasa Arab, bukan cuma belajar bahasa Inggris, belajar bahasa Ibrani juga, belajar bahasa Yunani juga. Ya. Tentu ini orang-orang yang memang terpanggil yang punya minat khusus. Ya, tapi asik belajar ini.
gitu ya. Belajar ini asik. Maka melalui kajian ini kita juga memanggil para muslimah, ayo ya, sebelum Anda dan keluarga menjadi korban pemurtadan, sebaiknya belajar ilmu dakwah kristologi untuk membentengi diri, membentengi keluarga, tetangga, dan seluruh para muslimah yang ada, kan gitu ya. Sehingga mudah-mudahan ke depan tidak ada lagi muslimah-muslimah yang murtad dari Islam. Baik ya, itu saja sementara ya diskusi kita. Mudah-mudahan dai misi akhwat kita tetap semangat ya, dan yang berminat ingin bergabung, ingin belajar di sekolah dai misi akhwat ya di LSK Al-Hadid untuk belajar secara langsung, silahkan langsung saja hubungi nanti nomor ya WA yang ada di sini. Nah, ini ketua dai misi akhwatnya ada di sini, ada Mbak Ratna Diah Azia SPD. Silahkan nanti menghubungi beliau akan mengatur ya waktunya. Tidak harus mukim di sini ya, ngalong juga boleh. Kalau mau tinggal di sini juga silahkan boleh. Berapa biayanya, mungkin begitu yang nanya ya, ada biaya nggak? Tidak ada, gratis. Ilmu ini dikasih secara cuma-cuma. Saya juga dapatnya gratis, masa saya harus minta bayaran? Gratis, free, tidak ada yang bayar ya, demi tegaknya izul Islam wal muslimin gitu ya. Oke ya, terima kasih, mohon maaf lahir batin. Kita akhiri sama-sama dengan baca kalimat tahmid alhamdulillahirabbil alamin dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.